Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Salam sejahtera dengan saya Bung Ropan. Dan seperti sudah kita ketahui, baru saja ya, itu siang atau sore tadi itu kita bisa mendapatkan hasil drawing ya, undian pembagian grup baik untuk kelompok putra maupun kelompok putri di cabang sepak bola yang akan dipertandingkan di SEA Games Kamboja. Dan apa yang diharapkan oleh Indra Safri tentunya bahwa kita akan bisa lolos dari grup maut itu bisa terwujud. Tapi Indra memang sudah mengatakan siapapun yang akan menjadi lawan kita itu siap untuk dihadapi. Tidak perlu untuk memilih apakah Vietnam atau Thailand yang berada satu grup itu harus siap untuk dihadapi. Tapi ternyata ini agak lain. Di grup itu tidak ada Vietnam, tidak ada Thailand. Karena pembagian potnya itu kan itu tuan rumah Kamboja bersama dengan Vietnam. Kita dengan Thailand, sehingga pasti tidak akan ketemu, akan dipisahkan. Myanmar dengan Malaysia, Filipina dengan Singapura, seterusnya ya. Kemudian ada Laos di bawah dan ada Timur Leste. Jadi setiap pembagian ini tuan rumah pasti di grup A, Kamboja dalam hal ini. Vietnam sebagai juara bertahan ada di grup B. Tinggal menunggu kita sama Thailand, ya, di mana kita ditempatkan. Dan ternyata dalam undian kita berada di grup A bersama dengan Kamboja. Thailand lari dengan sama di grup B dengan Vietnam. Begitu juga saat Myanmar dan Malaysia. Ya, Myanmar ternyata berada di kelompok A dengan Kamboja dan Indonesia. Malaysia lari di kelompok B. Ini terkumpullah tim-tim yang sangat kuat. Ada Filipina dan Singapura. Filipina lari ke sini dengan grup A. Kemudian Singapura lari di grup B. Sehingga memang ada Vietnam, Thailand, Malaysia, ada Singapura, ya, ditambah dengan Laos di grup B. Sementara kita itu selain ada Kamboja, kemudian ada Myanmar dan Filipina, kita juga punya Timur Leste. Ya, kalau bisa dilihat dari grup A itu ada Timur Leste. Dan tentunya ini patut disyukuri. Kita berada di grup yang enteng. Namun, ya, grup ini pun tidak menjamin kita setelah kita terhindar dari Vietnam yang sudah memang tidak ada satu itu dengan kita dan juga dengan Thailand yang harus dipisahkan, termasuk dengan Malaysia dan Singapura, itu serta-merta bahwa kita ini bisa punya peluang untuk bisa meraih medali emas yang sudah lama kita nantikan, 32 tahun sejak di Manila 1991 ya, kita menjadi juara dan merebut medali emas. Ini kan yang diincar oleh pasukan Indra Safri ini di cabang sepak bola putra khususnya harus emas. Wajar-wajar saja, pantas untuk bisa mencanangkan target emas. Masa kita mencanangkan target itu perak? Karena di 2019 ketika di Manila saja Indra Safri ini mampu membawa tim dia ketika menjadi pelatih itu lolos sampai ke final sebelum dikalahkan oleh Vietnam. Ya. Sintayong kemarin di Vietnam itu hanya bisa merebut medali perunggu setelah mengalahkan Malaysia dalam perebutan tempat ketiga. Kita kalah di semifinal dari Thailand, sehingga Thailand yang maju ke final menghadapi Vietnam untuk memperebutkan medali emas. Tapi kita dapat perunggu. Sekarang dengan Indra masuk sebagai pelatih kembali, dia mencanangkan jangan perak lagi dong seperti yang dia dapatkan di Manila. Harus emas. Itu ya wajib, ya wajar bagi seorang Indra Safri. Apalagi sekarang kan timnya bukan tim U23 lagi yang akan berlaga di SEA Games Kamboja. Yang akan dibawa semua adalah dengan aturan baru tim U22. Ini yang menarik sehingga kita punya kesempatan. Namun walaupun saya bilang tadi kita ada di grup agak lunak yang membuat kita bisa lolos. Karena lawan yang kita akan lihat di sana kan kalau di sini ada Kamboja sebagai tuan rumah. Dan Myanmar seperti Filipina yang tidak boleh juga dianggap enteng. Ya, tetap kita harus waspada, harus fokus. Namun peluang lolos itu ada. Bahkan kita bisa menjadi juara grup. Paling tidak runner up grup. Ya, sehingga ada silang di sana. Juara grup A akan berhadapan dengan runner up grup B. Ya, runner up grup A akan berhadapan dengan juara grup B. Jadi sebenarnya kita agak berat juga. Kalau kita pun lolos, kita tidak bisa menghindari dari Vietnam dan Thailand yang difavoritkan di grup B untuk lolos. Siapapun mereka, apakah Thailand juara grup atau Vietnam juara grup, itu berpotensi besar. Potensi ini akan menghadapi di Indonesia. Nah, selalu kan kita kalau berhadapan dengan dua tim ini, ya seperti sudah kalah duluan. Ya, kita selalu tersisih, ya, tidak mampu untuk berbuat banyak. Nah, sekarang kesempatan
seperti apa yang dikatakan Indra, tidak takut dengan Vietnam, tidak takut dengan Thailand. Siapapun itu. Tapi di grup B ini juga masih bisa berubah. Ya. Tidak ada yang menduga bahwa kemudian nanti Malaysia yang bahkan lolos. Ya. Atau ada Singapura di sana. Ini juga bagi Vietnam dan Thailand akan berhati-hati. Karena Malaysia juga punya ambisi khusus untuk bisa lolos. Nah, jadi ini rame. Jadi buat kita jangan senang dulu dengan hasil ini. Tetapi justru kita harus mempersiapkan tim bagi Indra sebaik mungkin. Ya. Sehingga ketika kita bertarung di grup A dan kita bisa mengatasi semua lawan-lawannya, kita siap menghadapi siapapun itu, mau Vietnam atau dengan Thailand. Tim yang selalu bisa menjadi momok bagi kita. Ya, selama ini. Jadi ketika 32 tahun kita tidak mendapatkan medali emas itu, bisa terwujud kalau kita bermain, menyiapkan tim ini dengan maksimal. Nah, Indra sekarang kan sudah memanggil 36 pemain, bahkan terakhir ada 3 pemain dari U20 ya, yang juga disisipkan di sana. Ada penjaga gawang Dava Fatsya, ada Hoki Caraka, dan satu lagi ada Imade Tito, katanya untuk masuk. Karena sebelumnya sudah ada 36 pemain. Ada beberapa pemain senior yang di Liga 1 juga diambil seperti Rizky Ridho, Witan Sulaiman juga dimasukin di sini. Ada Afriana Dewangga dan juga ada di dalam, sehingga tim Indra Safri ini sangat kuat. Kalau kita bisa mencermati ya, melihat di sini. Kalaupun memang ada rumor kemarin Elkan Bagot bisa masuk atau pertama Arhan, ini kan akan jauh lebih bagus. Tapi ini kan masih diragukan, masih tanda tanya. Dan nama mereka tidak masuk di dalam daftar yang Indra sudah ambil di sini ya, sudah disetor. Karena sebelumnya ada 50 nama sesuai dengan ketentuan untuk masuk dulu. Nah, penentuannya akan ada di nantinya bagi Indra untuk menyeleksi ini sampai ada dapat 20 pemain untuk di bawah. Jadi masih banyak yang akan berubah nantinya untuk disaring, dan mereka lah yang terbaik yang dipilih. Namun kalau menurut saya ya, nama-nama yang sangat tenar seperti Afriana Dewangga, Witan Sulaiman, Rizky Ridho itu pasti akan masuk. Braif Fatari itu pasti akan, David Maulana itu akan ada di dalam. Sulit untuk bisa digeser. Hernando Ari, penjaga gawang, itu akan masuk. Bagus Kava ya, atau Bagas Kava itu pasti akan ada, termasuk dengan Beckham Putra. Ini nama-nama yang saya sebut yang pasti mereka terpilih. Dan ini menjadi kekuatan bagi Indra Safri untuk menuju ke Kamboja, untuk bertanding di sana. Dan saya juga mengharapkannya, optimis dengan hasil undian ini, kita bisa berbuat banyak, tetapi tetap harus berjaga dengan kemungkinan. Karena kalau kita percuma kita lolos ke semifinal, akhirnya kita kalah juga. Sama seperti di Vietnam kemarin. Kita ke semifinal ditumbangkan oleh Thailand. Ya, kita harus bisa seperti di Manila bersama dengan Indra Safri saat itu. Ketika kita bisa lolos ke final, namun sayang kita kalah lagi ya, menghadapi musuh besar kita itu Vietnam. Sekarang ketika mereka tidak ada Park Hang-seo sebagai pelatih, nah ini kesempatan. Dengan tim U22 bahkan yang diambil, Vietnam akan berhitung benar, termasuk dengan Thailand, dengan tim saat ini ya, untuk dibawa oleh Indra Safri. Nah, selain tim putra ya, tim putri juga diundi. Nah, kita agak dapat pool yang agak berat buat saya ya. Karena di putri ini grup A itu Vietnam, Filipina, Myanmar, Malaysia, dan Indonesia. Di sana ada Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Malaysia. Ini harus bertarung gigi kalau bisa untuk lolos ya. Sementara di grup B itu Kamboja, Thailand, Singapura, dan Laos. Artinya kalau bisa melihat di sini ya, Kamboja dan Thailand sangat diunggulkan. Kamboja sebagai tuan rumah dan Thailand. Ya, dengan kemungkinan lain yang harus diperhatikan adalah Singapura. Nah, kalau di grup A itu ya Filipina kuat ya. Vietnam juga termasuk tim yang sangat kuat untuk dihadapi tim Indonesia. Ya, semoga tim putri ini bisa lolos juga mengikuti dengan tim putra kita yang berada di grup A di SEA Games nanti. Lalu siapa pemain starting 11 yang menurut saya ya ini yang akan dipilih oleh Indra Safri? Memang sekarang bayangannya masih ya sulit ya, karena masih ada seleksi lagi yang akan dilakukan sebelum menentukan 20 pemain ya, yang akan ditentukan oleh Indra Safri. Tapi menurut saya kalau bicara starting 11 ya, versi saya ya, ini Hernando Ari, Bagas Kava di belakang kalau bermain dengan 4-2 3-1, kemudian ada Rizky Ridho, Afriana Dewangga,
Rio Fahmi, ini kemungkinan akan di belakang. Di tengah ada David Maulana dan Beckham Putra. Dan Brian Fatari bersama dengan Witan dan Ramai Rumakik. Mereka lah yang akan ada di posisi tengah. Kemudian menggantungkan pemain nomor 9 Ramadan Sananta. Striker PSM Makassar yang sudah mencetak 11 gol pada musim ini. Dan ikut punya andil membawa PSM itu juara di Liga 1 2022-2023. Dia tidak akan tergantikan sebagai pemain nomor 9 Ramadan Sananta. Jadi itu menurut saya ya. Dan ini sangat kuat dengan gelandang-gelandang yang saya sebut tadi. Beckham Putra, David Maulana, Brian Fatari, Ramai Rumakik yang juga bisa bergerak dari flank, Witan dari flank dari sisi kanan. Ini kan sangat kuat bagi tim kita. Nah, kita akan tunggu nantinya apa yang akan terjadi dalam seleksi bagi Indra Safri memilih skuad terbaik tentunya di saat kita sudah mendapatkan hasil drawing, karena sepak bola ini akan dimainkan lebih awal. Oke lah kalau SEA Games itu berlangsung tanggal 5 sampai tanggal 17 ya. Mei akan datang. Tapi tanggal 29 April sepak bola sudah bergulir lebih awal, itu biasanya. Sudah bergulir dan kita pasti akan sudah siap. Untuk sebelum tanggal 29 sudah ada nama-nama. Ya 20 nama yang akan di-store ke panitia penyelenggara di sana, dan kita harus bermain ya, menghadapi salah satu di antara Kamboja, ada Myanmar, Filipina dan Timur Leste. Dan saya meyakini, saya optimis kita akan lolos ke semifinal. Tinggal bagaimana sekarang racikan dari Indra Safri untuk menghadapi lawan kita di semifinal, entah Vietnam atau Thailand, bahkan juga dengan mengantisipasi Malaysia lolos. Dengan saya Bung Ropan, sampai di sini dan terima kasih ya untuk Dabinter, untuk Cafe Resto Delis, juga dengan Kalomang, kaos Kalomang ini yang sudah mensponsori W88 dan ACC. Ciao.